Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para wali santri, para alumni, dan para santri-santri sekalian, baik santri putra maupun putri dari Pondok Pesantren As-Sa'idiyah Jam Syariat Kediri dan dari Pesantren Al-Amin Rejomulyo Kota Madya Kediri. Bersama ini kami sekeluarga perkenankan menyampaikan selamat hari raya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatika na'im. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Selanjutnya, saya sekeluarga sebagai pengasuh memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, baik ucapan, perbuatan, sikap, dan yang lain-lain di bulan yang baik ini, di mana kita semuanya merayakan kemenangan kita setelah kita berjuang melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Kiranya kita semuanya saling memaafkan, saling memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita saling memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan para alumni sekalian, para santri yang saya cintai, sebagaimana kita tahu bahwa hari raya kita tahun ini dan tahun yang lalu tidak seperti biasanya. Artinya kita berada dalam suasana pandemi, dalam suasana ta'un kalau zaman Rasul. Orang Jawa bilang ini zaman pagebluk. Zaman dan keadaan seperti ini adalah zaman dan keadaan di mana kita berada dalam situasi darurat, dalam situasi emergensi. Oleh karena itu, saya pikir perlu kita memahami dengan sebaik-baiknya, sejernih-jernihnya, bagaimana Allah, Rasulullah, dan Islam memberikan tuntunan kepada kita semuanya di dalam menghadapi situasi dan kondisi darurat atau emergensi seperti ini. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu serta anak-anakku yang saya cintai, terutama santri-santri, baik dari Jamsaren maupun dari Ngasinan. Pertama yang harus difahami dalam situasi darurat ini adalah kewajiban kita untuk menjaga keselamatan diri
kewajiban kita untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam perspektif agama Islam, menjaga keselamatan jiwa atau keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan itu disebut sebagai hifdzun nafsi. Yang hifdzun nafsi itu merupakan salah satu inti daripada maqasidus syar'i, daripada syariat itu diselenggarakan. Itu tujuan pokok antara lain menjaga keselamatan jiwa. Itu kewajiban kita. Nah, oleh karena itu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh negara tentang bagaimana kita harus menjaga jarak, jangan berada dalam kerumunan, pakai masker dan lain-lain sebagainya yang disebut dengan prokes atau protokol kesehatan, itu adalah juga kewajiban. Oleh karena itu di sini ketemu antara kewajiban syar'i dan kewajiban negara. Kewajiban melaksanakan ajaran Allah dalam konteks hifdzun nafas tadi itu, yang hifdzun nafas itu bagian dari maqasidus syar'i, dan kewajiban kita untuk mematuhi aturan-aturan negara yang dalam Al-Quran disebut ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah perintah Allah, taatilah perintah Rasulullah, dan taatilah perintah pemerintah atau penguasa. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Ini kewajiban, ini wajib. Jadi melaksanakan ini, selain melaksanakan aturan negara, ini juga bagian dari melaksanakan aturan Allah. Dan kalau kita niati semuanya ini menjalankan perintah Allah, itu artinya ini bagian dari ibadah, bagian dari kewajiban ibadah. Yang kedua, yang perlu difahami setelah kita memahami tentang hifdzun nafas tadi, agama juga menganjurkan tentang pentingnya silaturahim. Agama juga menganjurkan tentang pentingnya saling berkunjung. Agama juga menganjurkan tentang bagaimana anak berbakti kepada orang tua dan lain-lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi harus dibedakan bahwa silaturahim, saling berkunjung, bahasa sekarang namanya mudik, itu di dalam perspektif hukum Islam namanya sunnah. Sesuatu yang dianjurkan saja, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan yang tadi itu, menjaga keselamatan diri, jangan sampai kena COVID, apalagi menulari. Itu yang wajib. Sedangkan yang namanya silaturahim, saling berkunjung, bahkan namanya sholat Idul Fitri, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sesuatu yang dianjurkan. Dianjurkan itu dijalankan ya dapat pahala, kalau tidak dijalankan tidak berdosa. Nah, di sini yang sangat penting untuk kita pahami, ketika ada dua hal, yang satu wajib dan yang satu sunnah, itu bagaimana kita mengkompromikannya? Nah, tentu kita harus mendahulukan yang wajib. Tentu kita harus mendahulukan yang wajib. Nah, menjalankan yang sunnah tadi itu
Tetap saja bisa kita laksanakan silaturahim. Tetap bisa saja kita laksanakan berkunjung. Tetapi ketika bersilaturahim dan berkunjung itu akan menimbulkan risiko daripada keselamatan jiwa, maka tentu silaturahim itu tidak boleh kita lakukan secara langsung. Kita mesti menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi seperti yang sekarang ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kan kita silaturahim lewat virtual? Bisa kan kita silaturahim saling memaafkan lewat video call? Bisa kan kita silaturahim lewat WhatsApp? Pendek kata, silaturahim tetap kita laksanakan dan tetap dapat pahala tanpa mengurangi pahala silaturahim itu, tetapi tentu tidak akan menimbulkan bahaya karena kita bersentuhan, karena kita bergerombol dan lain-lain sebagainya. Yang jelas apa yang dilakukan oleh agama, apa yang dilakukan oleh negara, itu semua demi keselamatan dan kebaikan kita semuanya. Tidak mungkin ada keputusan agama, tidak mungkin ada keputusan pemerintah dan negara yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Jangan sampai kemudian keputusan-keputusan yang sedang berjalan ini kemudian dibenturkan antara satu dengan yang lain. Misalnya larangan mudik dianggap sebagai upaya untuk merusak ajaran agama misalnya. Itu sebuah pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak sehat, dan tidak benar. Toh ada kompromi-kompromi yang bisa dijalankan tanpa mengurangi pahala silaturahim itu. Kalau kita niat silaturahim walaupun dengan virtual, dengan online dan lain-lain sebagainya, itu pahala sudah sama saja. Karena kita sekarang berada dalam kondisi darurat. Karena kita sekarang berada dalam kondisi emergensi. Dan qawaidul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Barangkali itu bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri semuanya, juga para alumni, juga para anak-anakku sekalian, santri-santri putra dan putri dari pesantren As-Sa'idiyah dan pesantren Al-Amin. Mari kita fahami semuanya dengan baik, dan ketika hari raya nanti nggak usah kita banyak berinteraksi dengan banyak orang yang tidak jelas keberadaan fisiknya, terkena COVID apa tidak. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera diangkat dari bumi Indonesia dan seluruh dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Ya Allah, panjenengan tetesaken santri-santri saking Pondok Al-Amin maupun As-Sa'idiyah, santri putra maupun santri putri, panjenengan tetesaken tiang-tiang ingkang ahli ilmu, ahli kesaenan, ahli ibadah, ahli taqwallah, tiang-tiang ingkang sae akhlakipun, tiang-tiang ahli berjuang ingkang gesangipun manfaat
kangge agami, kangge nusa dan bangsa. Panjenengan dadosaken wali-wali santri ingkang putra-putranipun wonten pondok ngriki dados wali-wali santri ingkang dipun paringi rezeki ingkang jembar dening Allah, dipun lancaraken rezekinipun, dipun dadosaken tiang-tiang ingkang sregep ibadah, ingkang selamat gesangipun fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa tarawihana wa tadarusana wa ta'limana wa ta'alumana wa wudu'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa adkhilana wa iyyakum fi jannatika na'im. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.